Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. By Marie Curie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Sebagaimana tercermin dalam implementasi Proyek Strategis Nasional atau PSN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan konsep berwawasan Indonesia sentris. Berdasarkan publikasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2023, visi pembangunan tersebut bertujuan meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara hingga menjangkau daerah terpencil, terluar, terdepan, dan perbatasan atau 3TP agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga banyaknya terjadi urbanisasi dan penyempitan lahan pertanian akibat pembangunan. Untuk merespon tantangan tersebut, kami, tim dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Asahan yang beranggotakan saya, Wianda Pratiwi dengan NPM 240101535 dan partner saya, Denny Yulisa dengan NPM 240101556 dan Angga Pratama dengan NPM 240101480 akan mengenalkan komersialisasi berbasis educate and partnership pada teknologi panel surya yang diterapkan pada pertanian hidroponik dalam mewujudkan watering system tanpa listrik. Diharapkan komersialisasi ini bertujuan untuk pertama, mengetahui pemanfaatan panel surya agar dapat digunakan sebagai sumber energi utama dalam sistem pertanian hidroponik. Kedua, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi energi dari panel surya dibandingkan dengan sumber listrik konvensional guna meningkatkan keuntungan petani hidroponik. Sistem hidroponik NFT bekerja berdasarkan prinsip sirkulasi air yang bercampur dengan larutan nutrisi, dipompa secara kontinu melalui rangkaian pipa PVC atau baki panjang. Tanaman ditanam dalam keranjang yang ditempatkan dalam pipa PVC secara menggantung, dengan akar tanaman berada pada lapisan campuran air dan nutrisi dangkal yang disirkulasikan terus-menerus. Lapisan air yang mengalir memiliki ketebalan sekitar 3 mm, memungkinkan akar tanaman memperoleh nutrisi, air, dan oksigen secara optimal. Air dialirkan dari penampungan menuju akar tanaman secara dangkal, kemudian kembali ke tempat penampungan untuk disirkulasikan kembali, menciptakan sistem tertutup yang efisien dan berkelanjutan. Pengoperasian sistem NFT yang memerlukan pemompaan air menggunakan pompa listrik secara kontinu menyebabkan peningkatan biaya listrik yang signifikan. Dalam metode hidroponik ini, cara kerja panel surya mengkonversi energi matahari menjadi listrik DC yang kemudian diubah menjadi AC melalui inverter untuk pengoperasian komponen elektronik sistem NFT. Listrik ini digunakan untuk menjalankan pompa air yang mengalirkan nutrisi, timer otomatis untuk mengatur siklus irigasi, aerator untuk oksigenasi larutan nutrisi, serta sistem monitoring pH dan AC. Energi berlebihan disimpan dalam baterai untuk operasional malam hari atau cuaca mendung, sehingga sistem dapat beroperasi 24/7 tanpa bergantung pada listrik PLN. Inovasi ini selain bermanfaat sebagai alternatif penamaan di lahan, manfaat lain dari inovasi ini yaitu: pertama, sistem berjalan otomatis tanpa tergantung pada listrik PLN. Pompa air dapat dijalankan sesuai kebutuhan waktu dan intensitasnya diatur sesuai pertumbuhan tanaman. Ini memperlancar proses irigasi nutrisi
dan memastikan kontinuitas produksi sepanjang waktu tanpa gangguan pemadaman listrik. Kedua, penggunaan panel surya membuat sistem tetap berjalan meski terjadi pemadaman listrik tanpa menghindari kerugian panen atau kerusakan sistem akibat bergantung pada PLN. Maka, inovasi ini cocok untuk wilayah yang masih sedikit untuk mengakses sumber listrik dan penghematan biaya operasional pertanian hidroponik. Kami akan melakukan pendekatan melalui dua macam strategi, yaitu pertama, pendekatan edukatif atau education-based marketing yang berfokus meningkatkan pemahaman calon pelanggan tentang manfaat dan cara kerja produk. Contoh strateginya, yang pertama, mengadakan workshop, pelatihan, dan demo produk di sekolah, kampus, desa, dan komunitas urban farming. Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menjadikan hidroponik panel surya sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan konten edukatif digital seperti video, infografik, dan e-book tentang cara instalasi, keuntungan, dan perawatan. Kedua, pendekatan kemitraan dan CSR, partnership dan CSR marketing berfokus menjangkau pasar lewat kolaborasi dengan lembaga atau perusahaan besar. Contoh strateginya, yang pertama, menjalin kerjasama dengan BUMN seperti PLN Peduli, Pertamina Foundation, dan PNRA melalui proposal CSR. Yang kedua, penawaran paket pemberdayaan masyarakat ke pemerintahan desa, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan. Yang ketiga, menjadikan bagian dari program pemerintah seperti Kampung Iklim, Ketahanan Pangan, atau Green Village. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, implementasi panel surya pada sistem hidroponik NFT yang dikembangkan oleh tim ITS Surabaya menciptakan kemandirian energi bagi petani hidroponik yang beroperasi tanpa ketergantungan pada PLN, sehingga relevan untuk mengatasi tantangan ketersediaan listrik di berbagai daerah Indonesia. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat dipraktikkan dan membawa dampak positif secara global dan berkelanjutan. Ahoy Asahan, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.